Halo, assalamualaikum. Oke teman-teman, kita balik lagi di channel yang bahas mengenai seputar puyuh ya. Ya kita sama-sama belajar. Saya juga belajar mengenai puyuh. Teman-teman, kemarin ada yang nanya mengenai pembibitan puyuh. Jadi puyuh ini yang ditetaskan ini apakah menggunakan pakan sentrat atau enggak? Ya tetap menggunakan sentrat ya teman-teman ya, menggunakan sentrat, tetapi harus ada perkawinan, harus ada harus ada ya perkawinan, hubungan seksual antara jantan dan betina sehingga telur yang terbentuk dari dari makanan protein tinggi itu juga terbuai ya, ada janinnya, ada embrionya yang masuk. Jadi seperti itu. Jadi ya wajib. Ada yang nanya lagi, Mas kalau dengan sentrat saja apakah bisa ditetaskan? Ini bolak-balik pertanyaan yang menggelitik ya. Ya namanya juga burung ini harus ada perkawinan, baru bisa ditetaskan. Kalau enggak ya nggak bisa ditetaskan. Beda dengan kambing. Kambing ini ada beberapa yang katanya tanpa jantan dengan menggesek-gesekkan gitu. Petting namanya, itu bisa hamil dan itu juga sudah ada dan banyak terjadi. Itu penjelasannya saya nggak tahu ini secara logika ya. Cuman burung ini nggak ada, jadi burung ini harus ada perkawinan. Si jantan ini pemegang utama untuk membuai si telur. Dan teman-teman kalau misalkan mau membuat perkawinan puyuh kayak gini, idealnya 1:4. Ada yang 1:3, ada yang 1:5. Saya dulu sering 1:5, tapi sekarang saya 1:4. Saya khawatir kalau nggak ada yang tidak terbuai gitu ya, tidak terbuai, dan saya punya jantan banyak, jadi ya sekaligus saya buat cadangan sekalian saya masukkan. Kenapa sih nggak boleh jantan banyak? Ya nanti terjadi masalah karena si burung puyuh ini kayak ayam ya, unggas itu ya kayak ada daerah kekuasaan gitu ya, apalagi si jantan. Jadi harus itu, dan harus terpenuhi. Kalau misalkan si jantan ini ambisi seksualnya masih, itu bisa berkelahi. Makanya 1:4 supaya kebutuhan seksnya itu terpenuhi ya, selesai gitu ya. Jadi nggak kemana-mana gitu. Kalau sudah terselesaikan kan ya udah gitu ya. Ini jenis yang PS ini adalah indukannya, hasil telurnya adalah final stock, dan ini yang teman-teman order biasanya. Jadi yang jantan nanti menetas itu hitam, yang betina coklat. Jadi langsung bisa kita identifikasi dari pecah telur, sehingga kita bisa langsung memindahkan atau memilih si jantan mana, si betina mana. Sehingga kalau kita mau buat petelur ya kita maksimal ya ngasih makannya di betinanya. Kalau jantan mungkin bisa disingkirkan atau dijual atau diapaan lah, terserah. Jadi seperti itu. Dan sampai sekarang saya belum bisa mengetahui jantan dan betina dari telur. Walaupun ada yang mengatakan lancip adalah jantan, yang bulat adalah betina, dan itu kalau dalam penelitian yang pernah saya baca itu tidak 100% benar. Artinya ada tapi sekian persen ya, sekian persen. Beberapa 0, sekian persen kalau saya baca papernya. Karena ya tidak bisa. Mungkin suatu saat ada alat untuk mendeteksi itu, kayak OSG kalau dalam kedokteran. Ini debu ini loh, makanannya ini pada kemana-mana. Jadi itu teman-teman, semoga bisa menjawab. Kalau telur yang di pasaran tuh nggak bisa ditetaskan kecuali ada perkawinan. Tapi kalau jenis-jenis telur final stock itu indukannya itu ya biasanya tanpa jantan gitu ya. Dan telur yang ditetaskan tuh banyak macamnya ya. Ada yang SS itu telur yang standar stok, jadi jantan betina itu campur warnanya. Ada yang PS ini menghasilkan FS, ini sudah bisa diidentifikasi. Sedangkan GPS ini telurnya PS. Telurnya PS ini tidak bisa diidentifikasi. Jadi semua telur yang menetas ini misalkan GPS hitam, telurnya itu PS nanti kan hitam semua. Ya 98%-an itu akan hitam. Dan kita bisa memilih jantan dan betina itu melalui sistem kloaka, yaitu sistem kelamin. Dilihat kelaminnya sejak pecah telur. Diidentifikasinya agak susah, tidak semua orang bisa
melihat kelamin, karena ya orang-orang tertentu. Kita aja teman-teman, semoga bisa menjawab. Kalau bisa teman-teman belajar untuk menetaskan, paling enggak untuk tambal sulam. Jadi kandang itu selalu penuh, karena pasti ada yang mati ya teman-teman ya. Mortalitas itu ada karena kita memelihara juga banyak, pasti ada mati. Kematian itu banyak hal, bisa terjadi karena populasi terlalu banyak sehingga makanannya itu juga tidak merata, ada juga yang karena penyakit, karena stres ya, ada banyak hal, tapi pasti ada kematian. Karena ya melihara kan ribuan kan, mati satu ya dianggap wajar lah. Ya, untuk memenuhi kebutuhan itu yang mati harus kita tambal untuk supaya maksimal tempat kita ya, pemeliharaannya juga bisa optimal, karena kalau berkurang terus ya pendapatan pasti berkurang. Kita bisa tambal sulam dengan menetaskannya. Lebih ideal itu menetaskan jenis final stock, jadi langsung kita bisa identifikasi dan dimaksimalkan pertumbuhannya. Matur suwun sudah lihat. Assalamualaikum.